Meskipun nanti kita akan bahas semua, kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya membaca ayat pertama, jemaat membaca ayat kedua, kita bertanggapan membaca sampai ayat yang ke-7, Yohanes pasal 9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah menerima anugerah firman. Dan kami pada hari ini berdoa kiranya Tuhan membuka mata hati kami. Karena kami adalah orang-orang yang tidak luput dari kebutaan karena dosa kami. Dan hari ini kami membaca nats mengenai Tuhan Yesus yang membuka mata orang buta. Bukalah mata hati kami sehingga kami bisa memahami firman. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu ini Indonesia sedang berduka. Kita mendengar kabar adanya gempa 7,7 skala Richter mengguncang NTT. Satu berita yang menyesakkan hati kita. Lalu kemudian kalau kita melihat Sabtu 15 Agustus terjadi, kalau saya cek di BNPB datanya 19 Agustus, ini sudah beberapa hari yang lalu, setidaknya ada 71 orang saudara kita meninggal dan hampir 60.000 orang saudara sebangsa kita itu harus mengungsi. Banyak rumah rusak, orang kehilangan anggota keluarga, ribuan orang hidup di tengah ketakutan kalau ada gempa susulan. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu muncul banyak pertanyaan. Mengapa ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan? Siapa yang salah? Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan itu memang diadres oleh Alkitab. Alkitab sendiri juga mengajar kita menggumulkan pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi waktu kita membaca Yohanes pasal 9, kita juga diajak untuk merenungkan pertanyaan yang lain di tengah-tengah bencana. Yaitu kira-kira begini pertanyaan saudara kalau kita formulasikan. Ketika saya berhadapan dengan orang yang menderita, kalau saya lihat ada orang menderita, saya menjadi manusia seperti apa? Pertanyaan seperti itu saudara. Ya, ada tempat untuk kita menggumulkan mengapa Tuhan izinkan penderitaan dan sebagainya. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, sekarang saya sudah berhadapan nih dengan orang yang menderita. Saya akan menjadi manusia seperti apa? Ayat pertama, di situ Yesus sedang lewat dan ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. Mujizat menyembuhkan orang buta sejak lahir hanya di sini, saudara. Jadi kita melihat dalam perjanjian lama itu belum muncul Yesus ada nabi menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, dikatakan Yesus melihat saudara, dia melihat orang yang menderita itu, dia melihat orang buta itu. Dan murid-murid juga melihat saudara. Yesus melihat, murid-murid melihat, tetapi cara melihatnya berbeda. Nanti kita melihat saudara, bahwa orang Farisi juga melihat orang buta itu dengan cara melihat yang berbeda. Yohanes juga menunjukkan orang tuanya sendiri juga melihat orang itu. Tetapi cara melihatnya berbeda. Masyarakat juga melihat orang buta. Cara melihatnya berbeda. Satu orang buta dilihat dengan cara pandang yang lain-lain. Nanti ada orang Farisi, kita bahas itu nanti sore ya. Ketika orang ini sembuh. Kenapa kamu sembuh? Sembuhnya hari apa? Itu orang Farisi saudara. Jangan-jangan ini pura-pura buta ya, panggil orang tuanya.
Orang tua, kamu lihat apa? Dia udah gede, tanya sendiri, tanya saya. Lah kan kamu orang tuanya, mana saya tahu gitu. Tetangga-tetangga, kamu lihat orang itu, lihat. Gimana? Emang dia yang biasanya di sini, Anda mengenali saudara. Tiap hari ada di situ. Ya. Karena memang orang yang menderita itu invisible. Gak kelihatan saudara, menghilang. Gak kelihatan. Jadi Yesus melihat, murid-murid melihat, mari kita konsentrasi melihat murid-murid dan Yesus. Saudara. Kita hari ini tidak melihat bagaimana orang Farisi melihat, bagaimana tetangga melihat, bagaimana orang banyak melihat. Tetapi kita fokus kepada bagaimana murid-murid melihat. Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Nah saudara, ada orang menderita. Terus kemudian apa? Menjadi objek diskusi. Diskusikan dia. Menurutmu salah siapa kok sampai begini? Coba saudara bayangkan ya. Saudara itu lagi susah. Terus datang ya murid-murid Yesus. Ya sama Yesus. Datang menjumpai saudara. Saudara udah seneng nih. Yesus dan murid-murid berkunjung. Yesus melihat saudara sedang menangis. Murid-murid melihat saudara sedang menangis. Terus mulailah mereka bicara. Guru, susah ya orang itu ya. Iya, salah siapa ya guru ya? Bapaknya atau dia di masa lalu bikin apa kok sampai salah menderita seperti ini? Saudara bagaimana kira-kira perasaan kita? Kita sudah susah tetapi kita dijadikan objek diskusi teologi. Diskusi teologi saudara. Tidak ada yang salah dengan teologi. Teologi sangat penting. Tetapi kenapa sekarang kita melihat teologi bisa menjadi sangat kejam di tangan orang yang tidak tepat. Harusnya teologi itu punya tangan kan. Harusnya teologi itu mengulurkan karena teologinya benar. Tapi sekarang orang itu jadi objek. Ngomongin segala sesuatu. Celaka loh saudara kalau kita jatuh sampai hal seperti itu. Ya, saya sering melihat saudara ya kalau di TV itu banyakan tuh apapun didiskusikan gitu. Apapun didiskusikan saudara. Ya, saya pernah pergi ke satu kota, kotanya itu banjir saudara. Mau pelayanan di situ kena banjir. Lalu kemudian saya buka TV lokal di hotel, di situ diskusi mengenai kenapa bisa banjir. Wah teorinya macam-macam saudara, debat, tunjuk-tunjukkan. Ahli drainase, ahli ini, tata kota, ahli apa segala macam. Debat. Tahun depannya saya ke kota itu lagi saudara. Dan tetap banjir saudara. Dan diskusi tetap berlangsung gitu. Ya, Jakarta mau macet seperti apa saudara. Diskusinya tetap ramai saudara. Gitu. Tapi apakah ada solusi? Tidak tahu saudara. Kita sering melihat hal itu saudara. Kalau ada masalah, debat publik. Ramai yang nonton banyak. Masalah selesai belum tentu. Kenapa ada kebiasaan seperti ini? Diobjekkan, ya, diabstrakkan, didiskusikan, baik semuanya. Tapi tangannya di mana? Guru siapa yang salah? Sudah attitude-nya salah, materinya salah. Ini orang ini karena dia salah begini, pasti akibat dosa spesifik di sini. Saudara-saudara sekalian, saya pernah membaca satu novel karya Albert Camus. Judulnya adalah The Plague. Saya pernah bahas itu di pusat pada waktu pandemi. Ya, karena momennya tepat ya, Plague sedang membahas masalah wabah juga gitu ya. Nah tahun 47 itu Albert Camus menulis The Plague. Kita tentu saja tidak peduli, tidak setuju dengan worldview-nya Camus ya, seorang yang agnostik ya, seorang yang disebut friendly atheist. Karena dia seorang ateis tapi lebih tidak menyerang tetapi lebih ke yakinkan saya bahwa apa yang kau punya itu adalah sesuatu yang benar, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, saudara kan beda ya, misalnya ada orang yang ngomong ke kita gini, semua mujizat itu pasti salah, halusinasi.
Oh, kalau kayak gitu beban pembuktian juga ada di dia, saudara. Berarti kamu tidak percaya mujizat itu ada, artinya kamu juga harus membuktikan bahwa tidak pernah akan ada mujizat, itu beban pembuktiannya di dia. Tapi kalau dia mengatakan, mujizat itu mungkin ada ya, tapi kok saya kurang yakin karena saya kurang bukti. Itu beban pembuktian ada di kita. Ya, kita mencoba untuk menjelaskan kepada dia. Tetapi orang seperti ini lebih bersifat mungkin tidak menyerang, saudara. Tetapi lebih kepada teriakan, tolong yakinkan saya. Kira-kira Camus itu orang seperti itu. Ya, saya tidak bahas lebih lanjut mengenai Camus dan sebagainya. Tetapi novel ini bicara tentang kota Oran yang dilanda wabah, saudara. Nah, jadi poin Camus adalah dia sebetulnya memperhatikan ketika manusia mengalami penderitaan itu, manusia itu bersikap seperti apa ketika terjadi bencana. Jadi bencana itu bukan hanya menguji korban, saudara. Bencana itu menguji orang yang tidak menjadi korban. Bencana itu membongkar siapa diri kita. Itu inti novel The Plug. Diterjemahkan bahasa Indonesia jadi sampar, saudara. Saya pernah lihat terjemahan bahasa Indonesianya. The Plug gitu ya. Nah, saya sekarang akan tunjukkan, saudara ya, beberapa jenis manusia yang muncul ketika menghadapi bencana. Dalam novel itu ada seorang namanya Father Paneluh. Ya. Romo Paneluh ini atau Father Paneluh ini rohaniwan. Ya, pada mulanya dia khotbah dengan sangat yakin. Penduduk kota Oran, kamu kena bencana ini karena kamu dosa, kamu harus bertobat. Ya saudara, memang ada di dalam Alkitab. Yesus ketika menyembuhkan orang bilang jangan berbuat dosa lagi gitu. Berarti ada kaitan juga antara sesuatu yang terjadi dengan dosa. Tetapi di bagian pasal 9 ini kita juga tidak diizinkan Tuhan untuk seenaknya mengatakan ini akibat dosa ini. Kenapa kamu kanker? Karena kamu pernah ngejek saya. Siapa yang tahu pemelihat pikiran Tuhan, saudara? Ya ini kamu kan ngejek saya kan, makanya kanker. Cepat minta maaf sama saya. Belum tentu, saudara, gitu kan ya. Lah saudara sudah ejek berapa banyak orang, kenapa nggak kanker-kanker kan gitu kan pertanyaannya. Jadi mungkin ada hubungannya tapi tidak bisa kita seenaknya mengerti pikiran Tuhan seolah-olah paling yakin gitu ya. Nah jadi ini mirip dengan para murid ya saudara. Dosa siapa ini? Saya pernah melihat di sebuah medsos, zaman dulu itu ada seorang menteri saudara. Ketika terjadi bencana entah di Nias entah di mana gitu dibilang, karena kalian kafir. Sudah sepantasnya kalian begini. Saya kaget melihat postingan seperti itu, saudara. Jadi itu menimbulkan reaksi yang sangat penuh dengan kemarahan dari banyak netizen. Ini orang sudah susah, kok disuruh kayak begini? Ini semua gara-gara kalian kafir. Ya. Nah ini mirip saudara dengan Romo Peneluk gitu kan ya. Dosa siapa? Gitu. Nah kalau kalimat ini muncul sebagai pernyataan reflektif dari orang yang menderita, itu sah saudara ya. Seperti di Jogja, ketika terjadi gempa, ketika kami kunjungan, kami itu membangun MCK, saudara. Butuhnya apa? MCK kita bangun. Lalu ketika pertemuan, mereka sendiri, saudara, ngomong dari mulutnya sendiri. Doakan kami ya bapak-bapak, supaya kami eling lan waspodo, ya. Banyak salah sama Gusti, supaya kita banyak berbenah, tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu yang ngomong mereka, bukan saya. Kalau saya datang mengatakan bapak-bapak eling waspodo ya, banyak dosa. Itu itu adalah mencederai hati mereka. Betul gak? Ya kita enggak tahu. Tapi kalau kalimat itu muncul dari korban yang sedang introspeksi diri, itu sah. Kita waktu menderita kan gitu saudara. Tuhan ini ujian atau hukuman? Kalau hukuman, Tuhan tolong saya mau bertobat. Tetapi kalau ini ujian, Tuhan tolong kuatkan saya. Itu introspeksi diri saudara. Tetapi waktu itu Romo Peneluk mengatakan, pasti karena dosa ini. Jadi kalau ada orang sakit, imanmu kurang, kamu banyak menghina saya, anakmu kesulitan, pasti orang tuanya salah. Belum tentu saudara, kita tidak mengerti secara tuntas rahasia providensia Allah yang demikian indah. Mana kita mengerti saudara, ada orang yang bersalah yang tidak dituntut sesuai dengan kesalahannya karena anugerah Tuhan. Berapa banyak saudara melakukan kesalahan tetapi diampuni oleh Tuhan. Kita kan juga tidak tahu saudara. Iya. Nah tetapi
Di akhir buku, Romo Paneluk memang berubah, saudara. Dia tidak lagi berkhotbah seperti itu. Kenapa, saudara? Karena dia melihat seorang anak kecil yang mati dengan sangat menyakitkan akibat wabah. Anak kecil, saudara. Dia bisa ngapain anak kecil ini? Yang gede bisa mabuk, bisa apa, mungkin dia pikir gitu ya. Anak kecil ini mati, susah kayak begini. Dia mulai goncang, saudara. Maka kita lebih mudah menjelaskan penderitaan itu ketika kita berdiri jauh dari penderitaan, saudara. Dari si penderitanya. Tapi ketika penderita itu mempunyai wajah, kita akan sulit untuk berkata-kata. Dan itu mengubah dia, saudara. Ya. Itu tokoh pertama, saudara ya. Kalau ada sikap pertama, kalau ada penderitaan, suruh tobat, salahnya sendiri, banyak dosa. Yang kedua, saudara, ada tokoh namanya Kotard. Kotard itu dia lihat bencana, singkat cerita, dia memanfaatkan itu, saudara. Dia dagang, cari untung gitu. Ada loh, orang bencana malah cari untung. Waktu pandemi itu Kotard itu seperti apa, saudara? Jualan oksigen harganya mahal. Iya kan? Oksigen harganya biasa cuman di bawah 1.500.000 sampai 700.000, dijual 15 juta, saudara. Kaya mendadak. Jualan apa, saudara? Jualan masker. Masker harganya naik 4 kali lipat, 5 kali lipat. Stok di toko habis. Saya bersyukur ada jemaat-jemaat GRI yang di tengah situasi seperti itu mencetak masker besar-besaran dan membagikannya gratis ke gereja-gereja, minta gereja bagikan ke siapa saja yang membutuhkan. Masih ada jemaat yang mungkin saudara ingat memberikan oksigen gratis, taruh di gereja-gereja, masyarakat yang mau oksigen gratis silakan ambil di pusat-pusat yang ditaruh di gereja. Itu ada di Surabaya, saya nggak tahu Malang ada nggak ya yang oksigen gratis? Ada ya, dibagikan juga ya. Jadi kita bersyukur saudara, ada orang-orang yang tidak memanfaatkan situasi. Saya tanya kok sama orangnya, gimana Pak? Waktu itu kan kalau Bapak ambil kesempatan kayaknya luar biasa. Dia bilang enggak bisa Pak, ini kemanusiaan. Kita enggak boleh ambil untung sebanyaknya, sementara ada saudara-saudara kita yang menderita. Saudara sekalian, ada loh orang yang seperti itu. Ada orang kena bencana, ada orang, saudara saya terpaksa harus bicara ya. Mungkin ada saudara yang bergerak di bidang hukum. Dan cara dapat uang banyak adalah ketika ada saudara kita yang kena masalah hukum, saudara. Bukannya bagaimana menyelesaikan, sudah sikat saja, tuntut saja, ini saja, apa segala macam. Makin banyak gegeran, makin banyak uang yang didapat. Saya berharap saudara bukan orang tipe yang seperti itu, saudara. Orang yang mengambil keuntungan ketika orang lain menderita dan sedang dapat bencana. Memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanfaatkan situasi yang tidak baik. Dalam kuliah etika bisnis, waktu itu saya kalau nggak salah membahas teorinya Michael Sandel ya. Waktu itu ada kasus di Amerika itu pada waktu itu ada badai, saudara, ada badai, lalu kemudian popok bayi itu sulit sekali. Lalu orang tuh jual popok bayi sama susu formula, harganya tuh 10 kali lipat misalnya gitu ya. Dan orang bayar saudara karena butuh gitu. Pertanyaannya, apakah itu adil? Apakah itu etis dalam etika bisnis? Kalau teorinya adalah yang disebut adil dan etis adalah kesepakatan dua belah pihak, itu sepakat kok. Iya kan? Berapa susu formula? Taruhlah misalnya 100.000, saya jual 1 juta. Sepakat, sepakat loh. Ya daripada anak saya enggak minum, saya bayar 1 juta. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia sepakat karena terpaksa atau sepakat dengan kerelaan? Apakah itu harus masuk di dalam teori etika? Nah jadi ada orang yang di tengah-tengah bencana saudara memanfaatkan situasi itu untuk mengeruk keuntungan. Politisi-politisi sudah bencana datang saudara. Untuk apa saudara? Meraih citra. Kami ada di tengah bencana. Potretnya di mana-mana gitu ya. Pakai
rompi anti peluru di tempat bencana gitu kan ya. Ada yang selfie-selfie ya kan, nginepnya di hotel bintang 7 atau bintang mana gitu ya, tapi foto-foto di tempat-tempat becek gitu. Ada yang seperti itu saudara. Mengambil keuntungan di tengah-tengah ada orang yang susah. Tapi ada juga orang namanya Rambert di novel itu. Kalau ada bencana itu bukan urusan saya. Kenapa? Karena aku itu bukan orang yang sebangsa sama dia. Saya orang asing. Bukan sama kulit, bukan sama suku, bukan urusan saya. Pak, bencana di mana? Di NTT, bencana di mana? Di Sumatera, bencana di mana? Di Kalimantan. Bukan urusan saya. Saya orang Jawa Timur, saya arek Surabaya, saya arek Malang. Tidak ada urusan. Itu Rambert, saudara. Sampai akhirnya nanti dia belajar, saudara. Akhirnya dia ketika mau kabur, dia pikir, tidak bisa begitu. Kapan orang lain, penderitaan orang lain itu jadi urusan saya? Itu pertanyaan besar dari Rambert. Saudara. Apakah penderitaan orang lain juga jadi urusan saya? Kapan itu terjadi? Ya. Tokoh ideal dari novel itu adalah Rieux dan Tarot. Maafkan kalau pronounce saya ya, kelibet-libet dan tidak benar, ini semua pakai bahasa Perancis. Ya. Pada intinya Dr. Rieux ini adalah orang yang biasa saja, yang ideal menurut Camus adalah dia itu dokter, ya sudah dia merawat orang sakit saja. Tidak spektakuler, tidak heroik, tapi apa yang ada di depan yang bisa ditolong, ditolong sudah. Ringankan penderitaan mereka. Saudara, di satu sisi secara kemanusiaan kita melihat ada banyak kebenaran di dalam cara pandang itu. Saudara. Meskipun nanti kita melihat ya ada banyak hal yang kita tidak setuju. Tapi kita melihat setidaknya memang ketika ada orang lain menderita, kita tidak boleh memanfaatkan. Kita tidak boleh tidak peduli. Dan kita memang bukan Superman, tetapi apa di depan yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Administrasi, lalu menolong orang seperti seorang dokter, ya sudah. Itu yang bisa saya lakukan, kita kerjakan. Saudara sekalian, apa yang kita kerjakan sebagai gereja di GRI Malang? Meskipun kecil, ya kadang-kadang tuh kita selalu pikir kita harus besar supaya terlibat, saudara. Heran ya kita, wah itu bencana alam. Kalau saya punya 10 miliar saya baru kasih. Kadang-kadang kita lihat saudara di kantong kita ada 50 ribu lalu ada orang yang menderita gitu. Masakan kita tidak tergerak memberikan apa yang kita punya saudara. Ya. Ini bukan urusan siapa jadi Superman saudara. Ini urusan mengenai hati kita di depan Tuhan. Dan kita melihat penderitaan orang lain. Ya. Saudara sekalian di situ kita melihat jawaban Yesus ya. Ketika murid-murid bertanya, siapa yang berdosa? Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Yesus tidak mengatakan dia enggak dosa, orang tuanya enggak dosa. Salah saudara, bukan seperti itu. Orang tuanya pasti berdosa, dia juga pasti berdosa. Yang dilarang Yesus apa saudara? Yang dilarang Yesus adalah jangan kaitkan orang ini sedang menderita dengan dosa tertentu di masa lampau. Ada nggak yang berpengaruh? Ya ada, tapi kita tahu dari mana. Jadi jangan ngurus ini salahnya siapa. Saudara ada bagian lain loh di kitab Lukas. Pada waktu ada orang yang dibunuh, murid-murid tanya, guru ada orang kejadian gitu. Mungkin mereka mau mengatakan kita orang Yerusalem, kita lebih baik dari dia. Yesus bilang, kamu ingat gak di Yerusalem ada orang kejatuhan tower? Sangkamu orang-orang yang Yerusalem itu lebih baik dari orang itu? Dia diam gitu. Orang Yerusalem kejatuhan tower, sial betul gitu kan ya. Ini dosa apa? Lalu Yesus katakan apa? Lebih baik ketika kamu melihat ada bencana seperti itu, kamu introspeksi diri. Lebih baik itu. Kamu jangan kira loh, kamu tidak bisa mengalami hal yang demikian. Artinya apa? Daripada kita nyala-nyalain orang lain, kamu mati karena kamu gak rohani dan sebagainya, yuk kita lihat hati kita. Mari kita menganggap, ya suatu hari saya bisa mati. Apakah saya sudah siap? Bagaimana saya memanfaatkan hidup saya? Saudara sekalian,
murid-murid diajak untuk berhenti bilang, kenapa? Salah siapa? Jangan. Tetapi apa yang bisa kamu kerjakan sekarang? Saudara sekalian, kita melihat dunia memang gampang mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Guru, siapa yang salah? Ini ada orang menderita. Yang salah dia atau yang salah adalah orang tuanya. Kita biasanya juga dalam keluarga juga sibuk mencari siapa yang salah, saudara kan? Dalam komunitas sibuk mencari siapa yang salah. Tapi permisi tanya, kadang-kadang setelah ketemu yang salah, apa yang kita lakukan, saudara? Kita pikir dengan kita menghukum siapa yang salah, masalah semua selesai, saudara. Di Jakarta ada masalah, ada sebuah sekolah, di situ terjadi saudara, terjadi kekerasan seksual di sekolah tersebut. Mungkin sudah pernah ikuti di berita beberapa tahun yang lalu yang pelakunya akhirnya bunuh diri setelah ditangkap dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kenapa pelakunya sampai bunuh diri dan sebagainya. Tapi yang pasti adalah saudara, yang saya cukup kaget adalah penanganan masalahnya ini. Terjadi kekerasan, kan harusnya kan diselidiki kenapa sampai terjadi kekerasan, faktor-faktornya apa, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi masalah itu lagi kan. Saudara tahu apa yang dicari? Siapa yang salah? Yang salah adalah sekolahnya itu belum ada izin. Loh. Emangnya kalau sudah ada izin, ya pasti tidak terjadi kekerasan. Berapa banyak universitas, saudara, kita melihat kan ada kekerasan terhadap mahasiswi misalnya. Itu sudah ada izin loh gitu. Tapi kok kayaknya apa yang bisa kita salahkan? Ada masalah, cari siapa yang salah, dihukum, selesai. Penembakan Trisakti. Tahun 98, saya ada di Trisakti pada waktu itu. Ya, mahasiswa dikumpulkan ketika terjadi penembakan. Apa yang terjadi, saudara? Cari siapa tim ini, ya. Kemudian siapa saja, ini. Terus kemudian apa? Dihukum. Setelah itu selesai. Diselidiki kasusnya? Tidak. Cari kambing hitam, hukum, masalah selesai. Ini namanya scapegoat. Scapegoating itu adalah sebuah cara yang sering dipakai di dunia ini. Saudara sekalian, Rene Girard mengatakan bahwa memang manusia itu pada dasarnya suka mencari kambing hitam. Kalau seseorang dikorbankan, kita tuh merasa semuanya sudah masalah selesai dan merasa benar. Ya, padahal sebetulnya masalahnya belum selesai. Nanti Girard mengatakan cuma satu yang paling berbeda. Yang bukan kita merasa benar, tapi betul-betul karena dia dikorbankan. Kita dibenarkan, ya cuma satu, Yesus Kristus. Itu satu-satunya korban yang benar. Dan dia bukan dikorbankan, dia memberikan dirinya sebagai korban. Dan justru karena Yesus Kristus sudah menjadi korban, saya dan saudara bisa menanggung akibatnya. Kenapa kita juga seringkali scapegoating, saudara? Kita melakukan scapegoating karena kita merasa tidak sanggup menerima akibatnya, bukan? Tetapi kalau Yesus sudah menanggung akibat buat kita, kita menerima anugerah. Dalam keluarga misalnya, saudara. Mengatakan aku bersalah. Kita membuka kelemahan kita. Harusnya kita lebih berani, saudara. Dalam komunitas mengatakan aku bersalah. Itu harusnya kita lebih berani. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung akibat yang paling berat. Yaitu hukuman di atas kayu salib. Ya. Cari seseorang untuk menanggung kesalahan saya. Yesus berkata, aku memberikan diriku. Ya. Sehingga setelah kita melihat, saudara-saudara sekalian, Yesus memberikan dirinya, seharusnya di dalam kehidupan kita, kita tidak sekedar melarikan diri mencari permasalahan, tetapi kita juga melihat apakah saya ada bagian dalam kesalahan itu. Dalam keluarga, di dalam komunitas, iya dia salah. Apa saya ada yang salah juga ya? Mungkinkah saudara itu pemimpin dan saudara salah membuat sistem? Sehingga mungkin anak buah saudara itu baik, tetapi sistemnya buruk. Jadi anak buah kurang baik. Sehingga saudara juga berpikir,
Iya dia salah, tapi jangan-jangan ada kesalahan saya juga di situ. Saudara berteman, teman Anda tuh suka bohong, tapi jangan-jangan karena Anda galak gitu. Ya orang tua punya anak, anaknya suka bohong. Kenapa? Karena orang tuanya galak, suka marah-marah. Maka anaknya bohong terus. Satu sisi anak ini perlu dididik, perlu diberi pelatihan, perlu diberikan disiplin. Tetapi satu sisi kan kita juga berani bertanya, apa kesalahan saya? Jadi bukan sekedar cari kambing hitam, saudara. Tapi juga belajar, Yesus sudah menanggung dosa saya. Apa yang mungkin bisa saya tanggung? Apa yang bisa saya ringankan? Karena saya sudah diringankan oleh Yesus. Saya tidak perlu lagi mencari-cari kambing hitam. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung buat saya. Sekarang gimana cari permasalahan jalan keluar dari kesulitan ini? Udah jangan salahin siapa. Ini sekarang ada orang menderita depan kamu. Mau cari kesalahan siapa? Kita selesaikan bagaimana meringankan penderitaan orang ini. Siapa lagi mau disalahkan? Saudara keluarga berantem terus. Jadi siapa yang salah Pak Pendeta? Aduh gitu kan ya. Tunggu dulu sebelum cari siapa benar siapa salah, kita sepakat dulu enggak? Ini mau jalan keluarnya mau dicari apa enggak? Kalau enggak mau dicari ya buat apa? Cari siapa menang siapa kalah, siapa benar siapa salah. Cari scapegoating. Oh jangan-jangan yang salah bukan mereka. Yang salah siapa? Pemerintah. Ya pemerintah lagi. Gitu. Ya. Pemerintah yang salah, kita juga salah saudara. Kita juga harus legowo. Pemerintah salah yang milih siapa gitu. Iya kan? Saya waktu baca Thomas Hobbes itu. Thomas Hobbes mengatakan, sudahlah kamu tuh ibarat kalau zaman sekarang ya, nggak usah mikir Ratu Adil lah. Pemerintah itu munculnya dari mana? Dari rakyat gitu. Nah kalau rakyatnya nggak benar, pemerintahnya juga bisa jadi nggak benar. Kemarin ngobrol sama satu orang gitu ya, Pak, kok ada ya? Kemarin di pesawat saya ketemu satu orang dia cerita, kan saya pendeta gitu ya, dia cerita, Pak, kok ada ya orang percaya? Saya minta jam 2 harus ditransfer sekian uang, kalau enggak kamu akan celaka gini. Lah kok ditransfer ya Pak ya gitu. Kok ada ya begitu? Kok bisa percaya Pak ya? Saya bicara sama dia, itu coba kalau di GRI gitu. Apa yang terjadi? Oh pendetanya udah ditengking Pak, bener gitu. Kenapa? Ya karena jemaatnya itu tidak memungkinkan itu terjadi. Jadi ini dua arah, pendeta mendidik apa, jemaatnya jadi apa, akhirnya jemaat menuntut pendetanya juga apa. Jadi apa yang ditaburkan itu penting. Lah kalau asumsi dasarnya misalnya, semua yang dikatakan pendeta benar tidak boleh dikritik. Asumsi kedua, Tuhan bisa bicara secara langsung kepada saya. Ketiga, apa yang Tuhan ngomong tidak bisa salah. Ketika diterima, ya sudah bisa ngomong jam 2 transfer kalau enggak kamu mati itu. Akhirnya orang ketakutan transfer. Ya. Nah jadi ketika kita melihat, iya ya banyak sekali dalam kehidupan kita. Memang ada banyak kesalahan. Tetapi ketika kita sudah ditanggung oleh Kristus, kita juga berani bertanya saudara. Apa yang bisa saya perbaiki dari saya? Saya bisa melakukan apa secara konkret di dalam dunia ini untuk mengurangi penderitaan di sekitar saya. Saya tidak mungkin bisa sempurna, negara saya akan kayak begini, komunitas saya seperti ini. Tapi alih-alih saya menyalahkan semua mencari kambing hitam sebagai anak Tuhan, Tuhan apa yang bisa kulakukan sekarang juga untuk mengurangi kesulitan yang ada di sekitarku. Saudara-saudara sekalian, Galatia mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita saling berbagian satu dengan yang lain. Nah saudara, kalau saya membandingkan juga ya, murid-murid itu lihat ke belakang kan. Ini yang salah siapa? Dia atau orang tuanya? Yesus mengatakan apa? Sudah jangan lihat depan. Orang ini begini karena akan dipakai untuk memuliakan Allah. Saudara lihat dua gerakan. Yang satu gerakan ke belakang untuk menyelesaikan masalah saat ini. Yang satu memahami lalu kemudian melihat ke depan. Saya sebut gerakan ke belakang itu dengan rekoleksi. Ini gerakan di Yunani, saudara. Di Yunani itu kamu kalau mau memahami siapa dirimu, menyelesaikan masalahmu, misalnya dalam Sokrates atau Plato, saudara harus melakukan gerakan rekoleksi, melihat ke belakang. Ya. Nah ini nanti menginspirasi orang-orang seperti Sigmund Freud dalam psikologi, lalu kemudian di situ Freud memikirkan
Begitu banyak masalah kita di sini, itu akibat apa yang terjadi di masa lalu. Dia kembali mengajak kita meneliti masa lalu dengan psikoanalisisnya dia. Saya tidak membahas Freud detail dan banyak hal kita tidak setuju, tetapi saya hanya ambil satu insight yang menarik, yaitu bahwa kita memang perlu melihat ke belakang untuk memahami saat ini gitu ya. Jadi dalam hal ini kita bisa setuju, perlu melihat ke belakang untuk memahami saat ini. Jadi, oh saya pernah mengalami luka di masa dulu, abaikan saja itu sudah masa lalu. Tidak boleh begitu juga. Kita adalah manusia yang dibentuk oleh sejarah. Kadang-kadang kita perlu melihat ke belakang, apa yang terjadi pada waktu kita kecil, luka, konflik, relasi dengan orang tua yang direpresi, itu kadang-kadang bisa muncul. Ya, itu kita bisa setuju hal itu, saudara. Ya. Jadi melalui menggali ke belakang, kita bisa memahami kenapa saya bisa seperti ini. Ya, saya ketemu satu orang, terus lihat dia cerita, ketika digali itu saya tanya, pacarmu sifatnya gini ya, begini ya gitu. Loh, kok Bapak bisa tahu gitu? Ah iya, dari cerita kamu kan kamu begitu bangganya sama papamu. Papamu saya tanya karakternya begini, saya simpulkan kamu carinya modelnya kayak papi. Loh kok Bapak bisa tahu gitu? Ya karena kita manusia bentukan sejarah. Ya, ada begini, saya jelaskan begini. Loh kok Bapak bisa tahu? Ya itu kan sejarah. Bisa benar, bisa salah. Bisa berkait, bisa enggak. Manusia tuh enggak bisa dilepaskan dari masa lalunya. Selera kita dibentuk oleh masa lalu. Cara kita menghadapi masalah dibentuk pola asuh dan sebagainya. Ya. Dalam hal itu rekoleksi itu penting. Tetapi masalahnya saudara-saudara sekalian. Setelah kita tahu, setelah kita paham, setelah kita menyadari siapa kita, so what? Oh, saya orangnya seperti ini apa lah, terus bagaimana? Nah, di sini kita melihat saudara-saudara sekalian, ada gerak bukan hanya ke belakang, tapi ada gerak ke depan. Kalau kita cuma lihat, oh saya tuh dulu begini, ya, saya ini dulunya seperti ini, maka saya seperti ini. Saya itu dulu pada masa fase apa ada gangguan, sekarang saya begini. Ya sudah, terima saja sampai mati saya begini. Ya enggak bisa begitu. Nanti kita jatuh kepada determinisme biologis. Itu salah satu kelemahan yang akhirnya nanti mau ditembus oleh Freud juga. Dia sadar, wah kalau begini aku jatuh ke dalam determinisme biologis, maka dia dalam akhir hidupnya mengembangkan yang disebut sebagai metapsikologi. Bagaimana untuk mengatasi hal itu. Tapi tetap itu menjadi kesulitannya dia, determinisme psikologi. Takdir biologis. Determinisme biologis. Nah, sebaliknya kita melihat apa yang diajarkan Yesus. Bukan hanya kamu rekoleksi ke belakang, tapi kamu melihat ke depan. Dia ada begini supaya Allah akan dimuliakan lewat dia. Bahkan lewat butanya dia itu, saudara. Bapak Ibu yang mungkin punya anak berkebutuhan khusus. Sadarkah saudara? Berapa banyak orang tua yang kadang-kadang bergumul. Salah siapa ini? Kok punya anak berkebutuhan khusus, Pak? Lelah saya, Pak. Apakah saya dulu punya dosa? Apakah kakek saya, apa saya kurang hormat sama orang tua? Bapak Ibu berhenti bertanya seperti itu. Sudah, mari kita lihat, ingat perkataan Tuhan Yesus. Sudah. Guru salah siapa? Salah dia atau salah orang tuanya? Sudah, mari kita lihat ke depan. Melalui anak yang bahkan mungkin buta atau mengalami kebutuhan khusus ini. Yesus berjanji, melalui ini nama Tuhan akan dimuliakan. Tetap bisa memuliakan nama Tuhan, saudara. Tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Mari kita melihat, saudara. Kita juga perlu yang namanya repetisi. Itu istilah dari Søren Kierkegaard. Langkah ke depan. Kalau kita lihat ke belakang, kita juga harus lihat ke depan. Repetisi itu ada hope, ada pengharapan. Kierkegaard mengatakan repetisi berarti setelah saya mengingat, saya perlu mengulang apa yang saya lakukan. Repetisi berarti selalu mau menjadi. Misalnya ya, saudara melihat bencana. Saya mau menjadi orang yang menolong. Ya, maka saudara merepetisi terus. Saya menolong. Repetisi. Saya mau menjadi anak Tuhan. Saya repetisi. Nah saudara saya bedakan ya. Identitas dan hanya kelakuan.
Alkitab itu selalu mengubah identitas saudara. Saudara itu dan saya anak Allah, identitas diganti. Lalu kemudian Alkitab mengatakan, karena identitasmu anak Allah, bersikaplah seperti anak Allah. Jadi yang diganti bukan hanya tindakan saudara, identitas kita. Kalau saudara ketemu orang yang berhenti ngerokok, saudara tawarin rokok ya. Misalnya ada seorang perokok nawari, nih mau rokok enggak? Oh saya lagi mengurangi rokok. Itu tahap pertama. Orang yang mengurangi rokok. Tapi saudara ketemu seorang, ditawari rokok, silakan rokoknya. Oh tidak, saya sudah menetapkan diri, saya bukan perokok. Ini masalah identity saudara. Yang satu cuma perokok yang sedang mengurangi rokok dan berusaha berhenti merokok. Yang satu sudah state, aku bukan perokok, maka aku tidak merokok. Kelihatan sama tapi beda loh saudara. Yang satu bicara mengenai identitas. Saya ini anak Allah. Saya ini di dalam Yesus. Saya milik Yesus, saya mengasihi dia. Maka saya, itu repetisi. Saya bukan hanya mau menteorikan Yesus. Saya itu siapa di hadapan Tuhan. Saudara akan tersinggung. Kalau identitas saudara itu saya ganggu. Ya. Misalnya nih ya saudara mengidentifikasi diri sebagai orang yang sangat murah hati. Saya datang ketemu saudara lalu saya bilang, dasar orang pelit, saudara akan marah. Tapi kalau saudara, identitas saudara adalah, saya paman gober, saya pelit maka kaya. Saya ngomong, dasar pelit, emang makanya saya kaya. Saudara akan senyum gitu. Iya kan? Saudara seorang profesor mengidentifikasi sebagai orang pintar. Dikatain orang, Anda bodoh, wah apa gitu kan ya. Tapi kalau Anda seorang yang mengidentifikasi diri, saya memang bodoh tapi saya banyak beruntung diberkati. Kamu bodoh ya? Bener, aku orang bodoh yang beruntung. Gitu kan? Saudara ada seorang pelawak. Saudara mau katain dia jelek seperti apapun, dia akan ketawa. Gitu. Karena dia mengidentifikasi diri, saya orang jelek, tapi justru karena kejelekan saya laku. Tapi kalau saudara ketemu seorang model yang tampan dan cantik, dan saudara bilang, jelek kamu, dia akan marah. Karena itu identitasnya dia, saudara. Ya, saudara-saudara sekalian, identitas saudara itu apa gitu. Kalau identitas kita masih dalam dunia, tidak heran kita ini sumbu pendek. Tetapi kalau identitas kita di dalam Kristus, seorang yang dianugerahi. Dan itu kita ulang, repetisi setiap hari. Oh Tuhan, aku menerima sesuatu. Bahkan mungkin orang buta. Bagaimana dunia melihat aku? Oh, dia pasti ini karena dia banyak salah ini, banyak salah itu. Tetapi kita pikir, Tuhan lewat hal ini, bagaimana namamu dimuliakan. Tuhan, saya akan menjadi siapa hari depan nanti. Saudara memilih untuk melakukan apa menghadapi kesulitan itu. Saudara sekalian, saya tutup dengan mengingatkan kita. Ketika kita berhadapan dengan penderitaan, bagaimana kita akan bersikap? Sikap seperti apa yang kita akan ambil? Bangsa kita sekarang sedang mengalami duka. Apakah kita juga akan mengatakan itu bukan urusan saya? Kulit kita beda, lokasi kita beda, pergumulan kita beda, banyak hal kita beda. Ataukah kita akan mulai memikirkan, Tuhan apa ya yang bisa saya lakukan untuk meringankan beban sesamaku yang sedang menderita. Dan kita juga berpikir, saudara, mungkin itu saudara yang sedang mengalami penderitaan. Atau mungkin orang di sekitar kita. Apakah kita akan mengatakan, ya itu karena dosamu. Atau kita coba cari kambing hitam, siapa yang salah. Dan akhirnya yang disalahkan terutama setan, saudara. Suatu hari ada seorang anak jatuh, saudara. Siapa yang dipukul sama ibunya? Ubin. Ubin nakal, Ubin nakal. Lah Ubin yang disalahkan. Yang salahkan anaknya jatuh, yang dipukul ke Ubin. Gitu ya. Scapegoating dari kecil. Ya. Ada anak tendang-tendang saudara. Ditengking. Roh tendang-tendang dalam nama Yesus keluar gitu. Lah anaknya ini nendang anak orang saudara. Bukannya dinasehati, anaknya setannya ditengking. Itu scapegoating juga saudara. Satu orang datang kepada saya bilang, Pak tolong doakan saya. Kenapa? Saya sudah usir roh jinah ini, saya masih terus berjinah Pak.
Saya ngamuk saudara gitu kan ya. Saya terus berzina Pak, padahal saya sudah usir, saya sudah tengking roh zina ini. Saya marah sama dia, Anda tidak ada pengendalian diri. Anda terus berdosa, itu bait suci, tadi kita sudah baca ayat itu. Tubuhmu bait roh, kamu bawa kepada perzinahan. Sudah gitu kamu mau salahkan setan. Ya, setan di mana-mana menggoda, kenapa kamu bilang iya? Gitu. Alkitab tidak mengatakan barang siapa mengaku dosa setan, gitu. Tidak ada saudara. Barang siapa mengakui dosanya, Allah adalah setia dan adil. Maka saya ajarkan dia berhenti menyalahkan. Ya, lihat dirimu, akui dosamu, datang pada Yesus. Karena Yesus sudah menanggung dosa kita. Kiranya kita boleh melihat ke depan, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami membaca teks Yohanes pasal 9. Kami seringkali seperti para murid melihat, mendiskusikan, membicarakan, memperdebatkan, tetapi kami tidak melakukan satu langkah apapun, bahkan mungkin yang paling kecil. Kami sibuk, kami rasa mengontrol seluruh dunia, kami berhalusinasi, tetapi kami lupa bahwa teologi yang sehat mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mulut, bertubuh dan melakukan sesuatu. Tuhan tolong melihat Yesus Kristus yang melihat dengan cara yang berbeda. Tolong kami melihat melalui firman, meskipun kami ini penuh dengan kelemahan. Tolong kami hari demi hari melihat seperti Engkau melihat. Mempunyai hati seperti hati Kristus. Dan Tuhan tolong kami untuk juga boleh menjadi pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan jikalau hari ini kami seperti orang buta yang duduk, yang tidak ada pengharapan, biar perkataan Yesus Kristus memberikan pengharapan pada kami. Bahwa apa yang terjadi, Tuhan akan pakai untuk boleh membawa kemuliaan bagi Allah. Seperti apapun kondisi kami mempunyai pengharapan. Kami tidak ditinggalkan sendirian, karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.